Muhammad nabina binuru hadina min Makkah min nuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, sudah masuk ke puasa 27. Beberapa hari lagi bulan Ramadan akan berakhir. Semoga ibadah Ramadan di siang dan malam hari kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Syawal, yang hari pertamanya adalah hari Idul Fitri. Dan di saat berakhir bulan Ramadan dan masuk ke dalam bulan Syawal, di awal-awal bulan Syawal, setiap umat Islam yang di dalam diri setiap mereka terpenuhi syarat-syarat untuk membayar zakat fitr, maka wajib ke atas setiap dari mereka untuk mengeluarkan zakat fitr. Maka apa saja syaratnya itu, supaya setiap kita jangan asal-asal dalam mengeluarkan zakat fitr kita, atau jangan sampai ada di antara kita juga yang menganggap saya tidak punya kewajiban membayar zakat fitr, padahal dia punya kewajiban, karena syarat yang disampaikan oleh para ulama jelas lewat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya fikih, itu rangkuman dari Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Cuma karena dia tidak tahu ilmunya, makanya dia menganggap bahwa dia tidak wajib membayar zakat fitr. Atas dasar itu insya Allah kita bahas kali ini mengenai syarat-syarat yang kalau terdapat itu syarat dalam diri seseorang muslim, maka orang muslim tersebut wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah jumlah syaratnya. Jumlah syarat jumlahnya ada 3. Jadi salah satu dari 3 syarat ini kalau tidak terpenuhi dalam diri seseorang, maka orang itu tidak punya keharusan, tidak punya kewajiban untuk membayar zakat fitrnya. Tetapi kalau ada 3 syarat yang dalam diri seseorang, maka orang itu punya kewajiban untuk mengeluarkan, membayar zakat fitrnya. Kita jelaskan ringkas-ringkas saja, insya Allah akan bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat. Jelaskan bahwa syarat yang dengannya itu seorang wajib mengeluarkan zakat fitr ada 3. Yang pertama adalah al-Islam. Pertama apa? Al-Islam, orang Islam. Sebutan orang Islam berarti selain Islam, mau ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, ataupun agama apa saja, atau orang Islam zahir tetapi dia bukan Islam, maka mereka tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Seperti kita sebut kalau istilah fiqihnya itu zindik.
orang-orang yang zahir Islam tetapi hatinya benci dengan Islam. Benci di sini ada dua kategori. Satu, benci ajaran Islam yang dia tahu itu betul, tapi dia benci, tidak suka. Satu lagi, dia buta dari ajaran yang murni karena belajarnya yang salah. Belajar dari orang yang salah. Maka ajaran murni dia benci karena kejahilannya dia ikuti adalah ajaran yang melenceng. Maka ini juga orang zindik, tidak punya kewajiban membayar zakat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang terdapat dalam kitab Sahihain, kitabnya Imam Bukhari dan Muslim. Qal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamar wa sa'an min sya'ir ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Rasulullah SAW telah mewajibkan, telah memfardukan zakat fitr dari bulan Ramadan ke atas orang-orang muslim, ke atas orang-orang. Kita langsung ambil terjemah dari belakang. Alan nasi minal muslimin. Laki-laki yang merdeka atau perempuan yang merdeka. Paham tidak? Laki-laki yang budak atau wanita yang budak, perempuan yang budak. Jadi sama saja, yang penting ada muslim. Oh, muslim. Berapa jumlah yang diwajibkan? Sa'am min tamar. Sa'am min tamar. Ini satu so' dari tamar atau sa'am min syair, satu so' dari syair. Zahir hadis di sini penyebutannya adalah ya kurma atau syair, bukan beras. Maka orang-orang yang hanya mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis, zahir saja, tidak mengikuti para imam-imam yang punya kapasitas mujtahid, seperti mana Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Maka seharusnya mereka bayar zakat fitrnya jangan menggunakan beras. Kan mereka sering sukanya tatkala ada orang berbuat amal baik yang zahirnya tidak ada di Al-Quran secara khusus, tidak ada perintah dari Nabi secara khusus sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan bid'ah. Apa? Bid'ah. Jangan ikuti Nabi, jangan ikuti yang selain Nabi. Menganggap yang dibuat oleh ulama-ulama itu adalah sesuatu yang salah. Maka seharusnya bagi mereka, jangan kamu bayar zakat dengan uang. Jangan kamu bayar zakat dengan beras atau dengan apa saja selain kurma dan syair, tamar dan syair.
Kenapa? Karena kamu telah membuat satu usul yang kamu sendiri harus amalkan itu usul. Tapi kenyataannya tidak bisa. Mereka yang berkuar-kuar tidak ikuti imam, ikut saja langsung Nabi. Emang imam itu tidak ikuti Nabi. Justru para a'imah itu dalam mengikuti Nabi mereka komplit. Orang-orang yang membodoh-bodohi umat dengan jual-jual nama Al-Quran dan hadis, mereka ini sesungguhnya bukan pengamal sunnah, tapi na'udzubillah penghancur membodoh-bodohi umat. Maka mereka seharusnya jangan bayar zakat fitrnya dengan beras, jangan dengan uang, jangan. Dalam mazhab Syafi'i uang tidak boleh. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah uang tidak boleh. Ini penentuan uang dalam mazhab Imam Abu Hanifah lewat ijtihad. Tidak ada satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan secara gamblang bahwa zakat fitr boleh dibayar dengan uang. Contoh satu kamu kasih lihat sama saya, tidak ada. Paham tidak? Ini hadis-hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim. Tetap sahih Muslim. Maka seharusnya mereka jangan bayar zakat dengan dua saja. Kamu tidak boleh bayar zakat dengan uang seperti mana pendapat Imam Abu Hanifah, atau dengan beras sebagaimana pendapat yang disepakati semua imam, boleh semua. Cuma masalah uang itu nanti ikhtilaf. Kamu jangan, yang pertama. Yang kedua, kalau kamu bayar dengan uang kamu perbolehkan, atau kamu perbolehkan bayar dengan makanan pokok, berarti kamu cabut kata-kata, tobat dari kata-kata. Ditobat dari ucapanmu yang membodohi, sendiri bodoh, sendiri sesat, menyesatkan yang lain. Kembali dari ucapan. Paham tidak? Ke atas dasar ini minal muslimin akan ditetapkanlah syarat. Yang pertama adalah yang wajib membayar zakat adalah orang Islam, tidak boleh kafir. Wadda'a Ibnul Munziri annal ijma'a munaqidun ala wujubiha. Bahkan Ibnu Munzir rahimahullah, beliau sampaikan bahwa syarat pertama tadi ini yang wajib membayar zakat adalah orang Islam. Ini adalah kesepakatan para ulama. Jadi orang kafir tidak. Pertanyaan, bagaimana kalau orang kafir punya budak zaman dulu, kalau sekarang tidak ada, atau salah satu dari anaknya yang masih belum balik masuk Islam, masih belum balik masuk Islam, di usia 7 tahun senang dengan Islam, masuk Islam, 8 tahun mungkin kenalan dengan teman-teman yang Muslim, terus tertarik masuk Islam, seperti mana yang beredar di video itu. Seorang budak, bukan budak sini saya maksud seperti bahasa Melayu, bukan budak betul, bukan budak yang dimaksud dalam bahasa Indonesia. Budak itu anak-anak. Terjadi di Inggris itu, seorang anak kecil masuk Islam, yang mana nafkahnya masih dalam tanggungan orang tua, sementara orang tuanya kafir. Jadi kalau orang tua kafir jelas kan tidak punya kewajiban bayar zakat fitr. Bagaimana kalau orang tua yang anaknya itu
adalah anak yang telah masuk Islam tapi belum balik. Kalau sudah balik jelas tanggungan orang tua sudah tidak lagi. Belum balik. Maka di sini dijelaskan bahwa menurut pendapat yang asah, fal asah annaha tajibu alaihi li ajli abd muslim. Pendapat yang kuat, maka orang tua itu punya kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan zakat fitr dari orang yang wajib ke atas dia ini untuk memberi nafkah ke anak tadi. Atau budak, kalau budak kan zaman dulu, sekarang tidak ada budak. Paham tidak? Syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ghurubus syams. Ghurubus syams min akhir yaum Ramadan. Syarat yang kedua adalah tenggelamnya matahari di hari terakhir di bulan Ramadan. Ini berpindah dari waktu asar ke waktu maghrib. Saat ghurub sudah masuk waktu maghrib, maka disitulah syarat yang kedua telah terpenuhi. Ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama Syafi'i. Ada yang mengatakan lagi bahwa syarat yang kedua adalah munculnya fajar shadiq di hari Idul Fitri. Hari ini misalkan hari terakhir bulan Ramadan, nanti maghrib malam sudah masuk 1 Syawal atau hari atau malam Idul Fitri. Maka satu syarat yang kedua belum terpenuhi. Syarat terpenuhi kapan yang kedua? Syarat yang kedua terpenuhi kapan? Kalau besok subuh itu saat masuk waktu sholat subuh, fajar shadiq tiba, baru masuk itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Pendapat yang ketiga lagi, sampaikan ya, syarat yang kedua adalah dua-duanya. Jadi harus seseorang menemui dua-duanya itu, yang dapat waktu maghrib di hari malam Idul Fitri, dapat tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan, dan dia juga yang kedua dia harus dapat fajar shadiq. Kalau salah satu dia dapat dari dua tadi, maka dia belum menemukan syarat yang kedua, atau syarat yang kedua belum ada dalam diri. Perbedaannya di mana dari 3 syarat tadi itu? Kalau berpijak kepada pendapat yang kuat, berarti orang yang seseorang yang meninggal, kalau saya kasih contoh, seseorang yang meninggal sebelum datangnya ghurubus syams atau tenggelamnya matahari, sebelum datangnya waktu maghrib di akhir bulan Ramadan, di hari terakhir bulan Ramadan, maka sepakat orang itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitr. Jadi ahli warisnya tidak punya kewajiban untuk mengambil dari harta warisnya itu untuk dikeluarkan sebagai zakat fitr. Sepakat. Tidak. Yang kedua, kalau dia meninggal setelah azan maghrib, azan maghrib, maka menurut pendapat yang saya kasih contoh dulu, jangan yang kedua, itu yang kedua dulu.
supaya enak, supaya berurutan. Yang kedua, contoh yang kedua adalah kalau dia meninggal setelah fajar shodiq. Setelah fajar shodiq di hari Idul Fitri. Maka sepakat ulama dalam mazhab Syafi'i, orang itu wajib dikeluarkan zakat fitr. Kenapa? Karena dia dapat tenggelamnya matahari atau dapat waktu maghrib dan dapat waktu sholat subuh. Sepakat. Nah, contoh-contoh yang berikutnya adalah contoh yang khilafiyah. Yang ketiga adalah seseorang yang meninggal setelah masuk waktu maghrib atau setelah masuk waktu maghrib. Jadi tiba waktu maghrib meninggal dunia dia. Maka menurut pendapat yang kuat yang pertama, orang ini telah wajib dikeluarkan zakat fitrnya. Sementara dua pendapat yang sisanya itu berpendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi orang itu untuk keluarkan zakat fitr. Paham tidak? Contoh yang kedua itu sudah 3 contoh. Dari contoh yang ketiga ini di situ terdapat khilafi. Jelas ya? Sama juga seperti itu bayi yang lahir sebelum datangnya waktu maghrib di hari terakhir bulan Ramadan. Maka bayi ini tidak punya kewajiban atas orang tua untuk keluarkan zakat fitrnya. Sepakat ulama Syafi'i, bayi ini dikeluarkan zakat fitrnya. Kalau dia lahir setelah maghrib, menurut pendapat yang pertama dia tidak ada kewajiban keharusan ke atas orang tua untuk mengeluarkan zakat fitr. Kenapa? Karena dia lahir setelah terlewatnya sebuah syarat yang kedua dia tidak menemui syarat yang keduanya itu. Ghurubus syams atau tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Dia tidak mendapatkan waktu sholat maghrib itu, awal waktu sholat maghrib di hari terakhir bulan Ramadan. Pendapat yang pertama yang kuat mengatakan tidak ada keharusan ke atas orang tua untuk mengeluarkan zakat fitr. Dia hidup terus sampai dapat fajar shodiq. Maka pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini anak wajib dikeluarkan zakat fitrnya oleh orang tua. Paham tidak? Sementara pendapat yang ketiga juga sama dengan pendapat yang pertama, bahwa tidak ada keharusan ke atas orang tua untuk dikeluarkan zakat tersibain. Kenapa? Karena dia hanya dapat satu syarat saja, satu sebab saja itu. Syaratnya tidak sempurna. Dia hanya dapat fajar shodiq, dia tidak mendapatkan tenggelamnya matahari atau di awal sholat maghrib, waktu sholat maghrib dia tidak dapat. Jelas ya? Kalau bayi ini lahir setelah fajar shodiq di hari Idul Fitri, maka sepakat ulama Syafi'i tidak ada keharusan ke atas orang tua untuk keluarkan zakat fitr bagi si bayi. Paham tidak? Itu khulasa. Syarat yang ketiga adalah wujudul fadlin an qutihi wa quti iyalihi idzalikal yawm az-zakki an nafsihi wa man talzamuhu nafqatuhu minal muslimin. Syarat yang ketiga adalah ada sama orang yang mau keluarkan zakat fitr tadi sejumlah makanan pokok
yang melebihi makanan yang mau dia makan di dalam waktu 24 jam. Jadi 24 jam dari malam Idul Fitri, dari awal masa sholat maghrib sampai waktu sholat maghrib berikutnya. 24 jam. Contohnya misalkan dalam satu rumah tangga ada bapak, ada suami, ada istri, ada anak. 3 orang. Mereka di hari Idul Fitri itu mereka hanya mempunyai beras 10 kilo. Uang tidak ada. Jadi hanya 10 kilo itu saja. Apakah mereka wajib mengeluarkan zakat fitr? Ya wajib. Kenapa? Karena 10 kilo itu jelas mereka tidak bisa makan dalam masa 24 jam. Kalau 3 orang ya taruh biasa hampir susah jumpa orang yang makan itu satu kali makan setengah kilo gitu. Paham tidak? Ya, 1 kali makan 3 orang setengah kilo lah taruh. Itu juga sudah banyak sekali. Ukuran rata-rata itu 1 kilo bisa 8 orang. Itu orang sudah makan yang makanan yang di atas sedikit kewajaran. Ya, orang bilang sudah sedang-sedang lah. Jadi ukuran jadi taruh setengah kilo 1 kali makan, berarti malam Idul Fitri setengah kilo. Kalau pagi sarapan, mereka biasa sarapan misalkan dengan makan nasi seperti budaya orang Indonesia, setengah kilo sudah 1 kilo. Siangnya setengah kilo lagi, berarti sudah 1,5 kilo. Jadi masih ada tersisa 8 kilo setengah. Sementara per orang zakat fitr yang dikeluarkan itu hanya berjumlah 2,5 kilo. 2,5 kilo, berarti masih ada 8,5 kilo, ya 7,5 kilo dikeluar untuk zakat fitr. 7,5 kilo. 1,5 kilo simpan lagi. Paham ya? Kalau misalkan pertanyaan lagi, kalau ada orang misalkan tidak punya makanan sama sekali, makan pokok, beras tidak di rumah, tapi di hari-hari Idul Fitri dia diberikan zakat fitr sama orang, beras dikasih kan. Maka sama juga, karena beras yang dikasih oleh orang ke dia itu berupa zakat fitr sudah menjadi miliknya. Maka dilihat kalau beras yang dikasih tadi melampaui keperluan 24 jam di hari dan malam Idul Fitri, maka mereka punya kewajiban untuk keluarkan zakat fitr seperti yang kita sudah sampaikan tadi. Kalau kurang atau lebihnya tidak mencukupi, berarti dia tidak punya keharusan untuk mengeluarkan zakat fitrnya, tidak punya kewajiban. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah.